Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Yuliansari dari Prodi Keperawatan Belitung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Ini contoh gambarnya. Ini adalah bagian dari vas deferens, yaitu berfungsi untuk melakukan penyaluran sperma dari epididymis pada saat terjadinya ejakulasi. Dan ini kandung kemih. Kandung kemih itu berfungsi untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Dan ini tulang kemaluan. Tulang kemaluan berfungsi untuk melindungi alat atau organ reproduksi. Dan yang ini uretra. Uretra itu atau saluran kencing yang berfungsi pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Dan ini ada jaringan erektil. Jaringan erektil itu menyebabkan penis pria remaja atau pria dewasa menjadi tegak dan keras ketika terangsang gairah seksualnya. Ini ada kepala penis. Kepala penis itu berfungsi untuk membantu organisme pada pria karena bagian ini memiliki sensitivitas yang tinggi. Dan di sini ada kulit luar. Kulit luar itu berfungsi untuk menutupi dan melindungi glans dari terbentuknya preputium yang berlebihan. Ini ada testis. Testis itu berfungsi untuk memproduksi sperma dengan hormon testosteron. Dan ini ada vesicula seminalis, yaitu berfungsi untuk membuat air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempelkan lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Di sini ada rektum. Rektum itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk kotoran. Dan di sini ada saluran ejakulasi. Itu berfungsi untuk menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan diejakulasikan keluar. Dan ini ada kelenjar prostat. Prostat itu berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Dan di sini ada fungsi kelenjar Cooper, yaitu berfungsi untuk menghasilkan cairan preseminal atau cairan praejakulasi. Dan di sini terakhir ada skrotum. Ada epididymis. Epididymis itu berfungsi untuk sebagai tempat menyimpan sperma. Dan dilanjutkan, di sini ada reproduksi sistem. Ini gambarnya. Di sini ada ovari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Dan di sini ada ureter tube yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Saat evolasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuatan. Di sini ada broad ligamen. Itu berfungsi untuk membentang dari sisi uterus ke dinding lateral. Dan peluis. Di sini ada vesicountrin pasca.
Dan di sini ada urinary bladder. Itu berfungsi menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Di sini ada uretra sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Di sini ada klitoris yang berfungsi sebagai peningkatan sistem oksigen dan suhu dalam sistem reproduksi wanita. Di sini ada parauteral glands yang berfungsi sebagai bagian dari sistem reproduksi pria dengan memproduksi cairan yang mengandung sperma. Di sini ada labium minus sebagai menutup dan melindungi struktur alat kelamin. Di sini ada labium majus. Labium majus itu sebagai saluran urin tempat terdapat kelenjar Bartholin dan klitoris. Di sini ada greater vestibular gland. Itu berfungsi sebagai mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelemas saat berhubungan seksual. Di sini ada anus yang berfungsi sebagai buang air besar. Dan ada vagina yang berfungsi sebagai saluran persalinan. Di sini ada rektum yang berfungsi sebagai tempat penyiapan sementara fases. Di sini ada cervix, itu berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Di sini ada sigmoid kolon berfungsi untuk menampung fase sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Dan yang terakhir ada rektaurin, itu berfungsi sebagai penghasilan sel telur. Dan selanjutnya akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Di sini terdapat ovaris yang berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Dan di sini ada ovidut yang membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Di sini ada folikulis, yaitu untuk menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Di sini ada corpus luteum yang menghasilkan hormon HCG yang menjaga agar corpus luteum tidak tergenerasi. Di sini ada uretrine wall yang berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Dan di sini ada endometrium yang berfungsi untuk sebagai batas rahim dan menjaga dinding rahim menempel satu sama lain dengan pembentukan cairan penghalang. Di sini ada vagina. Vagina itu sebagai saluran persalinan tempat masuknya sperma hingga saluran keluarnya darah. Di sini ada uterus, itu berfungsi untuk mendukung janin selama masa kehamilan. Di sini ada cervix yang itu berfungsi memproduksi lendir atau mukus.
Dan ini dilanjutkan dengan gambar yang kedua, organ wanita yang di bagian luar. Ini ada mons pubis yang berfungsi untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Di sini ada labium major yang berfungsi untuk melindungi orifisium, vagina, dan uretra. Di sini ada labium minor. Labium minor berfungsi terhadap tempat yang terdapat kelenjar batrolin dan klitoris. Di sini ada klitoris yang berfungsi untuk memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Dan di sini ada urethral opening. Urethral opening itu tempat keluarnya air kencing yang tidak terletak di bawah klitoris. Dan ini ada hymen. Hymen itu berfungsi untuk melindungi saluran vagina dari bakteri. Di sini ada vagina opening. Vagina opening itu berfungsi untuk memproduksi sel telur untuk membuahkan. Dan yang terakhir ada anus. Anus itu berfungsi sebagai tempat pembuangan air besar. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.